Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tetap bersama kita di podcast Rumah Baca Teras Sharing. Hari ini kita kedatangan satu tamu istimewa jauh-jauh dari Sulawesi Selatan. Mamuju ya, Sulawesi Barat ya. Iya, Sulawesi Barat. Oke, jauh-jauh dari Sulawesi Barat hanya untuk bisa datang ke sini. Enggak suka sih. Enggak juga. Kuliah sih. Oke, kuliah. Oke, daripada saya mengenalkan, mending Mas Ferdi bisa mengenalkan dirinya sendiri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Ferdi. Jadi sekarang kuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta, jurusan PAI. Masih jomblo. Ya. Masih jomblo. Iya. Oke. Alhamdulillah, hari ini kita akan membahas satu bukunya Pak Menteri Joy. Buku novel ya kan, judulnya Mantra Penjina Ular. Ini request dari Mas Ferdi sendiri. Sebenarnya saya pengen yang lain. Ya. Mas Ferdi inginnya ini ya lama. Ya ringan aja. Ya kira-kira aja. Oke. Coba Mas Ferdi jelaskan dulu Mas, kepada kita semua sebenarnya Kunto Wijaya itu siapa sih Mas? Jadi mungkin kawan-kawan semua sudah tidak terlalu asing ya sama Kunto Wijaya, mungkin sudah kenal juga, dapat di perkuliahan atau mungkin diskusi-diskusi organisasi. Mungkin kita kenal beliau sebagai sosok yang merumuskan ilmu sosial profetik atau ISP mungkin, atau ISOPROF. Sebenarnya kan salah satu cendekiawan yang cukup terkenal di kalangan kita juga, dan juga secara umum sebagai sosok sejarawan, budayawan, dan juga tokoh Muhammadiyah yang cukup dikagumi. Beliau kan lahir 1943 kalau tidak salah. 43 itu beliau wafat 2005 Februari kalau tidak salah, itu ingat banget karena ada di sini ternyata. Asli Jogja ya? Iya, Jogja. Cuman beliau kecilnya di Klaten. Oh, di Klaten. Iya, di Klaten kecilnya. Oke. Saya juga beberapa kali membaca karya beliau itu sangat relate dengan zaman. Iya. Dan enak sekali membaca. Seakan-akan saya tuh dialog sama beliau dalam bukunya, walaupun nggak ketemu kan itu. Iya. Jadi enak sekali. Nah, hari ini kita akan bahas satu bukunya soal Mantra Penjina Ular. Nah, kenapa kok Mas namanya itu Mantra Penjina Ular? Itu kan nama yang sangat berbeda lah. Apakah nanti akan menjelaskan soal mantra atau gimana? Mungkin kalau kawan-kawan baca buku ini, yang baca, nanti saya awalnya bingung, ini kok seperti ini kan, karena satu unik, kedua karena mantra penjina ular itu kayak terkesan mistis gitu loh. Ya. Kayak mantra-mantra kejawen gitulah. Nah, ternyata mantra penjina ular ini memang nanti didapat dalam novel itu memang satu mantra yang ternyata diwariskan nanti. Salah satu tokoh utama itu diwariskan oleh seseorang yang memang tiba-tiba aja muncul terus mewariskanlah yang namanya mantra penjina ular. Isinya tentang ayat Quran segala macam. Nah, kurang lebih kalau yang tertangkap kenapa judul mantra penjina ular, karena nanti akan di awal sampai akhir itu dikisahkan bagaimana kemudian kan Kunto kan ada konsep tentang perkembangan pemikiran Islam gitu, ya nggak sih, kurang lebih kan. Bagaimana kemudian pemikiran mistis, ideologis sama ilmu. Nah, itu nanti dijelaskan di sini nanti. Ya, beliau membagi beberapa zaman mistis, zaman ideologis sama ilmu. Nah, itu juga masuk di sana. Nah, kalau dalam novel itu kan seyogianya itu kan ada tokoh utama yang nanti dikadang-kadang untuk membawa alur novel itu sendiri kan. Nah, alur dan tokoh utamanya itu secara singkat gimana? Siapa dan gimana? Nanti tokoh utamanya kan Abu Kasan Sapari. Nanti dipanggil Pak Abu. Jadi ceritanya beliau ini salah satu keturunan Ronggo Warsito, buyut-buyut ke atas Ronggo Warsito. Terus beliau dibesarkan di Klaten gitu kan. Kecilnya di Klaten sama kakeknya, dirawat oleh kakeknya, dia kakeknya yang juga juragan batik. Tapi yang alat tradisional. Yang alat tradisional. Iya, bukan mesin lah. Nulis. Ya, tenun segala macam kan. Itu kecilnya beliau sama kakeknya dirawat, dimanjakan lah, terus dididik untuk menjadi seorang priai, itulah bahasanya lah.
dikasih makan daging yang katanya lekat sama orang pria kan orang pria katanya makan daging biar cerdas. Susu, terus Abu Kasan juga waktu kecil itu dilarang main-main jauh-jauh, dilarang pulang malam, dilarang manjat pohon karena pria nggak seperti itu. Ya. Dijaga betul ini ya. Iya, jangan jadi pria. Ternyata jadi dalang kan. Jadi dalang kayak gitu. Oke, jadi dia malah ini ya, dididik sama kakaknya agar jadi priai. Oke. Di situ dijelaskan juga dalam bukunya Pak Muhammad Wijoyo di awal-awal itu seorang Abu Kasan Sapari yang masuk di pemerintahan, ya kan? Dia dididik untuk jadi priai, malah jadi dalang dan masuk ke pemerintahan. Nah, kira-kira kenapa kok sosok Abu Kasan Sapari itu yang nanti dapat mantra pencedak luar itu juga itu diidentikan sama Pak Muhammad Wijoyo itu kemudian masuk ke pemerintahan? Kan gini, Abu Kasan Sapari kan dia kan memang kuliah di ITS lah dulu, apa bahasanya itu ya dulu, masih institut seni, isi apa dulu apanya gitu lah, sekolah tinggi ya, seni, kalau seni gitulah di Solo. Nah beliau kan memang sejak masih anak-anak itu kan memang dibawa ke pamannya yang dalang, jadi ya dari kecil bantu-bantu ngangkat gamelan segala macam. Lama-lama kan terbiasa dengan suasana dalang dan akhirnya kebawa ternyata kebiasaan-kebiasaannya. Nah setelah dia lulus dari ITS ternyata nggak lulus ternyata tuh, karena dia kan tinggal di rumah pamannya ini waktu di Solo. Nah udah nggak enak nih, wah ini kalau saya tinggal terlalu lama di sini kan ngerepotin kan. Akhirnya Abu Kasan Sapari coba mengadu nasib, dia ke Kemuning ya, ternyata jadi bagian salah satu mungkin jadi pegawai lah di kecamatan, di camat, jadi bangdes, pengembangan desa. Nah pada saat itu juga di tahun-tahun 1900 ke atas, 90-an, 1990 ke atas itu wayang itu adalah bentuk kesenian yang sangat populer. Iya. Ya kan? Kalau sekarang kan anime kan. Iya. Dulu nggak ada anime. 1990-an ke atas nggak ada anime kan itu kan. One Piece saja keluar baru 99. Di atasnya itu belum ada. Nah, maka dari itu wayang itu adalah bentuk tontonan masyarakat yang kalau zamannya Wali Songo dulu adalah dilegalkan atau di breakdown ke bawah, karena dulu wayang itu ditonton hanya oleh orang-orang atas. Ya kan, hanya oleh orang-orang kalau keraton namanya abdi dalam itu bahasanya lah gitu. Sama Wali Songo kemudian diturunkan untuk mengislamkan banyak orang. Nah kalau dalam cerita ini kenapa harus wayang, Mas? Kenapa harus dalang ya? Kenapa harus dalang? Kalau tangkap itu karena memang beliau yang sosok budayawan ya, jadi beliau cerita itu menurut saya itu sangat luar biasa, meskipun ini fiksi ya. Bagaimana wayang ini ternyata bisa berperan penting dalam membentuk pemikiran masyarakat, dalam membentuk pemahaman masyarakat. Salah satu contoh itu mungkin alasan spesifik Pak Kunto mengangkat latar wayang aku nggak tahu, tapi beliau menceritakan di sini bahwa suatu ketika ada Pak Camat di ceritanya ini pengen mengadakan kebijakan di kecamatannya itu untuk menanam pohon jati untuk masa depan generasi selanjutnya lah. Jadi minta kepada warga-warga, pidato kesana kemarin tuh minta kepada warga untuk ada pohon jati disediakan di kantor. Nanti bisa diambil masyarakat untuk ditanam di pagar-pagar rumah, dijadikan pagar rumah gitu kan. Jadi kan nanti berinvestasi lah ke depannya lah. Nah ternyata setelah lama berselang tidak ada yang ngambil anunya, tidak ada yang ngambil yang tertarik. Nah suatu ketika, Pak Camat ini akhirnya datanglah ke Abu. Gimana ini Pak, coba gimana ini biar masyarakat mau gitu kan, mau tanam jati. Nah akhirnya Abu Kasan Sapari memang dalang, akhirnya dia mendalang kan. Saya juga baru tahu ternyata dalang itu ada yang pakem, ada yang carangan gitu kan. Ada yang pakem, ada yang carangan, yang artinya yang yang dikira, dikarang sendiri. Iya, dikarang gitulah. Nah yang dia buat carangan ternyata tentang pohon jati. Jadi bagaimana kemudian ketika mendalang itu diceritakan pohon jati itu ternyata dapat melindungi masyarakat dari berbagai gangguan, nanti akan berguna untuk generasi yang akan datang gitu kan. Nah, sebagaimana akarnya yang dalam, terus nanti pohon yang tinggi menjulang gitu kan. Nah
ternyata itu jadi tren ternyata di masyarakat, dan orang ketika saling temu itu apa namanya, saling sapa, sudah nanam jati belum, wah saya belum, wah Anda ketinggalan zaman. Jadi dalang itu ternyata buku kayak sekarang kan mungkin infotainment segala macam, Ya, podcast. Dulu tuh wayang, orang ketinggalan zaman gara-gara wayang dulu. Ya, jadi dulu itu apa bentuk mempengaruhi orang itu adalah pewayangan. Iya. Walaupun itu apa namanya? Ceritanya Carangan. Sekedar carangan, tapi itu menjadi media untuk kemudian apa namanya, orang-orang itu bisa mengikuti keinginan pemerintah. Iya. Ya, tapi tetap harus diberitahu, memang harus digarisbawahi memang Abu Hasan Sapari kan tidak dalam posisi itu. Oh ya. Ya, dia orang luar, makanya ada salah satu subbab itu judulnya itu di dalam sistem di luar struktur. Oke. Gitu kan? Oke. Itu coba kita bahas gimana maksudnya di dalam sistem tapi di luar struktur itu salah. Iya, ternyata mungkin kalau kita sehari-hari juga mungkin kita tidak sadar dalam sistem sebenarnya. Dalam artian kita dalam sistem pemerintahan yang memang birokratis, memang salah satu dampak dari modernisasi kan. Nah, Abu Hasan Sapari yang dia salah satu bagian dari pemerintahan di situ, di kantor gitu kan, itu dia sebenarnya tidak menjadi, kalau bahas ini kan mesin politik, tidak jadi kader mesin politik, tapi dia ya bagaimana kemudian hidup untuk mengabdikan diri pada masyarakat gitulah ya. Nah, tugas-tugasnya segala macam. Nah, mendalang ternyata ini menjadi salah satu bagian yang di satu sisi bisa mendukung jalannya pemerintahan, di sisi lain bisa menjadi satu penghambat. Kenapa? Karena itu menjadi satu kritik sebenarnya biasanya. Abu Hasan Sapari biasanya mengkritik juga lewat dalang, lewat pedalangan. Nah, dalam ceritanya Abu Hasan Sapari ini setelah beberapa kali mendalang, ditawari juga oleh pemerintahan, maksudnya ditawari oleh apa namanya, mesin politik lah, Partai Randu mungkin kalau di sini, mungkin teman-teman tahu lah Partai Randu yang mana. Nah itu ditawari ini, ditawari itu, diancam segala macam. Nah pada suatu ketika itu diceritakan kalau ada satu lomba apa tuh, lomba desa berseri atau apalah gitu lah. Oh ya, ini lomba apa namanya? Ya kayak lomba ini. Iya, ada desa untuk perayaan gitulah bahasanya lah. Jadi tiap 17-an lah misalnya kayak gitu. Nah, 17-an ini bukan saparnya mencoba untuk berdalang, nanti diatur acaranya segala macam. Nah, ternyata setelah pendalangan ini kan sukses besar ternyata pendalangan ini. Ternyata sistem politik bergerak. Meskipun Abu Hasan Sapari itu di luar daripada sistem, tapi dalam sistem, tapi dia di luar birokrasi, di luar struktur. Dalam artian struktur ini kan dianggap sebagai, kalau pengawasan itu memang sistem birokrasi dan juga mesin politik lah kayak gitulah. Jadi nanti lurahnya nanti diangkat sama bupati, ternyata dari bupati ternyata terus ke apa namanya, wali kota, ke gubernur ke pusat segala macam. Jadi kan sistem birokrasi itu akan teman-teman dapat di sini gambarannya kayak bagaimana kayak gitu, buruknya, baiknya, buruknya gimana. Kalau misalnya Abu Hasan Sapari itu mengkritik pemerintah kan akhirnya dia dipindah tugaskan oleh birokrasinya. Awalnya di Kemuning dipindah kemana gitu, karena gitulah. Oke. Apa namanya, buku ini itu emang dimaksudkan untuk apa namanya, mengkritik sistem pemerintahan pada tahun 1990-an ke atas. Iya, kayak itulah. Gitu ya Mas ya. Nanti itu ya. Oke, lewat dalang yang kemudian nanti dimanfaatkan sama mesin politik agar mereka dipilih secara mutlak. Iya. Gitu. Oke. Nah, kira-kira pesan yang bisa diambil dalam sisi itu apa Mas? Dari apa namanya, bukunya? Kalau saya lihat sih mungkin salah satu pesannya adalah bagaimana menumbuhkan nalar kritis masyarakat sebenarnya. Karena kan Tal Punto kan memang mencita-citakan itu. Karena Indonesia juga sudah masuk modernitas kan, industrialisasi segala macam. Kalau masyarakatnya itu tidak tahu, kan diceritakan tuh kayak pas Abu Hasan Sapari dipindah tugaskan, nggak tahu salahnya juga apa gitu kan. Jadi masyarakat kebingungan, ini ada apa kan? Kalau nggak salah itu sampai dipolisikan. Iya, sampai di penjara segala macam. Padahal dia kan tadi Mas apa namanya, dia ditawarin untuk jadi apa namanya, Kader politik lah. Kader politik Iya. lah gitu. Tapi dia menolak. Iya. Dengan moralitasnya apa namanya, kompas moralitasnya itu menolak itu, kemudian diancam dan dipolisikan. Iya. Hampir dipidanakan. Iya. Tapi senang. Iya. Dapat makan. Dan mereka hidup sejahtera gitu kan. Iya. Terus apa namanya? Jadi bagaimana Kunto, saya pengen menyadarkan masyarakat bahwa politik itu kerjanya begini loh. Jalannya tuh seperti ini loh, ternyata itu di birokrasi seperti ini. Jadi masyarakat biar tahu
dan biar tidak gagap, ternyata nggak ujuk-ujuk wah kok ini orangnya baru lagi, kan kadang kan kita kayak misalnya pemilihan desa kan, sekarang di sini pemilihan desa di beberapa desa itu bagaimana mesin politik itu mengintervensi masyarakat, bagaimana mesin politik mengintervensi calon-calonnya. Ada yang mungkin menggunakan cara kotor, akhirnya orang lain itu disingkirkan, saingan disingkirkan segala macam. Nah, Abu Ghazal Sapari ini kan memang awalnya dia itu kan dia dalang, tapi dia tidak menjadikan dalang sebagai alat untuk berpolitik. Itu yang dia tekankan. Jadi biarkan seni bekerja, biarkan politik bekerja. Gitu. Nah, ketika jangan dicampur-adukan, karena nanti seni kan dia kan sebagai pembentuk moral, sebagai kontrol masyarakat gitu kan. Nah, ini politik nggak boleh main-main di situ. Nah, tapi suatu ketika akhirnya politik pengen dia mendalang untuk politik, nah, akhirnya dia menolak dan akhirnya melawan. Itu kan mencoba melawan. Akhirnya tadi ya dipidanakan lah akhirnya. Ya. Tapi beberapa kali dia disuruh mendalang itu mau, ya kan? Iya. Ada beberapa kali contoh, misal perihal pencerdasan penanaman pohon. Iya. Terus dan sebagainya. Ya kan? Artinya dia sangat worth it dengan lingkungan. Iya. Nah, itu kalau dalam bukunya ini Pak Kunto juga mengangkat isu lingkungan. Iya. Ya, dalam pedalangan. Nah, itu coba dijelaskan sedikit. Tadi memang salah satunya tadi yang masalah menjati itu ya. Nah, kalau dalam novel ini juga sesuai dengan judulnya Mantra Pinggang Ular kan. Jadi diceritakan kalau Abu Ghazal Sapari yang membentuk satu komunitas MPU, Masyarakat Pencinta Ular. Nah, gitu. Karena jadi ceritanya dia kan dapat mantra nih, pencinta ular nih. Jadi setiap dia lihat ular atau setiap dia lihat ular mati itu dia tercium baunya dan timbul kayak rasa tidak enak gitu, rasa kesan sebagai macam gitu. Jadi dia seakan-akan kayak hati itu kayak terikat sama ular gitu loh. Pada suatu ketika dia dalang, ternyata ada teriakan di belakang, ternyata ada ular. Nah, masyarakat itu berkumpul kan udah mau bunuh kan ularnya. Terus dihentikan sama Abu Ghazal Sapari. Oh jangan. Akhirnya dia ambil. Nah, orang-orang kan heran ini kenapa ini kan? Dia ambil terus dibawa pergi, diselamatkan gitu kan. Jadi orang-orang sebenarnya di ceritanya sudah tahu kalau Abu Ghazal Sapari selain sebagai dalang juga punya mantra gitu, punya mantra. Nah, dari MPU inilah akhirnya Abu Ghazal Sapari mencoba untuk menyadarkan orang-orang juga melalui pedalangan gitu kan, agar ular ini tuh bukan sebagai musuh, tapi sebagai teman, sebagai kawan. Kalau kata Abu, kalau kita tidak ganggu ular juga nggak ganggu kita gitu loh. Tapi kalau kita ganggu alamnya dia, akhirnya ya ular mau gimana lagi dong, harus keluar alamnya dong karena dia terancam. Ya harus cari makan gimana kalau dia tidak, hutannya dihabisin, alamnya dirusak. Mau cari makan gimana kan? Ya mau nggak mau harus masuk pemukiman kayak gitu kan. Jadi melalui MPU ini nanti ada politiknya nanti MPU itu. Abu Ghazal Sapari pengen menyadarkan bahwa ular itu dan alam itu adalah bagian dari hidup kita. Makanya nanti dia mendalang. Nah, orang pada jadi tren tuh ular. Akhirnya buat kaos masalah kita ular adalah teman. Saya juga sering dapatkan di beberapa perjalanan itu kayak biasa di atas atap itu kan, atas atap biasa ada tulisan apa gitu kan. Itu cintai ular atau apa gitu. Jadi orang jadi melalui ular ini jadi representasi bahwa Kunto ingin agar kita itu lebih cinta kepada alam seperti itu. Oke, ini berarti Pak Kunto itu melihat dan membuat buku itu dalam berbagai sisi. Satu mengkritik, tapi mengkritiknya tidak secara ujuk-ujuk. Lebih slow, lebih enak kan itu. Nah, itu dari pandangan Mas Ferdi sendiri, penulisan Pak Kunto itu gimana dalam maksud beliau menulis itu dan penyampaiannya dalam buku? Sebenarnya kalau kita lihat, kalau sini kan memang tokoh utamanya kan si Abu ini, Abu Ghazal Sapari ini. Ya, dia memang alur ini kan kalau bisa dibilang mungkin kalau pelajaran dulu kan alur maju gitu kan dari awal sampai akhir. Memang bahasanya enak sih menurut bahasanya tuh. Jadi alurnya maju, terus kemudian pembahasannya ya enak lah buat dibaca gitu lah. Aku juga dapat beberapa kosakata sebenarnya di dalam itu, bahasa Jawa segala macam kan. Cuman yang unik menurut saya di sini adalah bagaimana Kunto selain nulis novel nih, meskipun ini kan novel, tapi di dalamnya ada dalamnya. Ada cerita wayang dalamnya. Itu yang menurut saya kayak wah, ini selain beliau juga isinya itu ada puisi, ada tembang segala macam. Ternyata ada wayang juga dalamnya, ada cerita wayang 2 atau 3 gitu. Jadi selain saya tahu penulisan novel beliau, saya juga tahu dalang itu seperti ini gitu.
Itu di Sulbar ya? Di Sulbar nggak ada Mas ya? Nggak ada di Sulbar. Kalau di Sulbar itu apa namanya, untuk memediasi, untuk mencerdaskan masyarakat pakainya apa? Ya sekedar tahu aja, pengen sekedar tahu. Di Sulbar itu karena aku juga nggak terlalu paham di sana. Aku tuh deket dengan kayak musik kebudayaan itu di sini musik sama kebudayaan baru tahu gitu lah. Di sana paling apa ya? Mungkin ceramah, terus ada beberapa kesenian sebenarnya kayak semisal ada beberapa aku cerita itu yang cerita kalau kesenian aku kurang begitu tahu, tapi semisal lagu-lagu, apa namanya kayak gambar atau kesenian juga ada juga di sana untuk apa namanya menyadarkan masyarakat juga. Iya ada juga, cuman saya sendiri masih kurang mendalami. Di sini baru nyentuh gitu. Ya, oke. Jadi apa namanya, hal itu yang kemudian diangkat sama Pak Kunto dalam novelnya Mantra Penjina Ular. Lalu apa namanya kok saya mau ngomong lupa ya Mas ya. Apa saya mau buka dulu ya. Oke. Dalam segala macam novel saya tuh berapa memperhatikan soal memperhatikan itu ini Mas, apa namanya, kalau tidak dibumbui dengan cinta itu enggak. Iya, ini saya sekali sama ini. Saya sekarang berkata gitu. Nah, coba ceritakan sedikit itu Mas. Ini siapa ya? Lastri namanya. Sulastri namanya. Jadi yang cukup unik kalau kawan tahu di sini kan si Abu kan tinggal di Kemuning nih ceritanya nih. Nah, tinggal di salah satu rumah apa namanya, di punyanya pamannya Sulastri. Jadi Sulastri ini kan nanti sosok wanita yang cukup banyak apa namanya berperan dalam kehidupannya Abu Kasapari. Meskipun dia tidak aktif di publik sama aja, tapi dia ternyata membentuk psikologisnya dia. Dia membentuk kepribadiannya Abu Kasapari juga. Nah, uniknya jadi si Abu ini ternyata kan tinggal di rumah pamannya Sulastri. Di satu kontrakan lah. Ternyata dia sebelahan sampingnya. Jadi satu rumah tapi kayak cuman dibatasi tembok triplex atau apa gitu lah. Cuman dibatasi segitulah sebelah-sebelahan. Jadi ya gini. Yang menurutku pertama tak ambil itu yang paling berkesan di aku pertama karena memang salah satu bentuk bahwa perempuan dan laki-laki itu dekat banget secara fisik, tapi ternyata tidak menjurus ke sana kemari juga kan, maksudnya tidak macam-macam juga kan. Iya, betul. Jadi orang tahu adatnya juga lah, tahu bagaimana berhubungan di batasan atau batasan-batasannya lah sama cewek itu, meskipun cuman sebelahan kan banyak godaan itu sebenarnya. Ya si Sulastri yang cantik, ya dia juga ternyata penyanyi yang digemari masyarakat kan. Dia juga kan penyinden juga. Ya, penari. Nah, iya penyanyi lah, saya kurang apa gitu lah. Nah, ternyata tidak membuat Abu dan Sulastri itu meskipun saling cinta tapi masih cinta dalam diam bahasa gitu loh. Tapi ya kadang kayak saling goda gitu gimana gitu sih, makanya kadang bikin gitu. Ya, saya beberapa baca itu mesti ini ada bumbu-bumbu cinta. Iya, enggak lengkap enggak ini ya, enggak lengkap bumbu cinta. Itu membuat buku itu semakin menarik untuk dibaca. Ya kan? Bagaimana Abu Kasapari sebagai laki-laki normal itu butuh penyemangat. Iya, itu benar. Iya kan? Iya. Ya. Oke, karena ini udah maghrib, mungkin kita bisa kasih kesimpulan Mas. Jadi dari Mas Ferdi sendiri, buku ini sebenarnya mau ngasih apa sih kepada kita khalayak umum dan kenapa kita baca buku ini? Menurutku kalau dari aku sendiri kesan dari buku ini karena emang balik ke judulnya Mantra Penjina Ular. Tadi aku bilang bahwa ini sangat apa namanya dekat dengan bagaimana Kunto ingin menyadarkan masyarakat agar awalnya masyarakat yang dia berpikiran mistis, karena kan dia di desa dan memang di desa itu agak banyak mistis-mistisnya lah gitu lah bahasanya, kayak mungkin hantunya, cerita rakyat segala macam, mantra utamanya karena ini kan mantra yang diwariskan. Ceritanya mantra itu kalau tidak diwariskan orangnya tidak akan mati gitu. Nah makanya atas kemudian berbagai pertimbangan kehidupannya yang kemudian sangat dekat dengan mantra ini, dia bawa terus segala macam gitu kan. Akhirnya dia juga nanti ada keliningan, ada binatang peliharaannya piton gitu kan yang besar gitu kan. Dia hidup dengan ular, nanti lika-likunya seperti apa. Nah bagaimana kemudian Kunto ingin menyadarkan bahwa mistik seperti ini itu harus ditinggalkan dan kita berpikir rasional. Nanti Abu Kasapari bertemu dengan penyanyi yang ada ularnya segala macam. Jadi kita disarankan bahwa dulu memang masyarakat itu banyak berpikir mistis, tapi karena kebutuhan zaman kita harus berpikir rasional sekarang. Akhirnya nanti Abu Kasapari meninggalkanlah yang namanya mantra ini. Akhirnya ularnya yang dipeliharanya diberikan ke apa tuh di sini tuh kebun binatang, juruk gitu. Jadi Kunto ingin menceritakan tentang bagaimana jalan beroperasi, bagaimana kemudian alam itu bekerja, kan banyak filosofi di sini.
bagaimana cinta juga itu akan mempengaruhi perkembangan suatu tokoh gitu kan. Ya, betul. Jadi sangat kompleks. Memang saya harus baca lah kalau kemudian ingin tahu pemikiran Kunto. Nah, yang unik juga kalau gini, rumus tuh gini. Kalau teman-teman baca buku Kunto yang ilmiah, tidak lengkap kalau nggak baca buku yang fiksi. Karena ide-ide yang cukup rumit dijelaskan di buku-buku ini itu akan dijelaskan secara enak di sini, sederhana di sini. Jadi kita ternyata gini, contohnya seperti ini kayak gitu. Oke. Saya juga bukan sedikit banyak ngefans sama Pak Kunto dalam tulisan-tulisannya atau dalam penyampaiannya itu ngefans sekali kan itu kan. Berbeda itu tokoh 1001 lah maksudnya. Iya. Nggak banyak orang bisa. Jarang-jarang ada orang. Jarang-jarang. Tapi alhamdulillah kita punya tokoh itu dan di Muhammadiyah itu sendiri kan menjadi semangat untuk kader-kader Muhammadiyah terkhusus sama ini teman-teman yang sedang berjuang di Muhammadiyah, platform IPM, IMM, Pemuda, NA dan sebagainya untuk meniru Pak Kunto itu bagaimana beliau menyelesaikan satu permasalahan dan menyampaikan permasalahan-permasalahan yang pelik ya gitu kan. Iya. Oke. Hebatnya Kunto kan selain bisa pakai bahasa rumit, bisa pakai gini juga, bisa pakai bahasa sederhana juga. Sederhana juga. Iya. Oke. Ya, Aman? Aman. Oke, mungkin itu kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.